Sedangkan yang murtad itu adalah orang Islam yang keluar Islam. Berarti orang Islam yang menjadi cadangan utama untuk menjadi murtad. Siapa orangnya yang orang Islam? Alhamdulillah kita orang Islam. Dan yang mustahil. Anak mengaji, guru, ustaz, bisa. Sebagaimana dulu kita batal, ya, cuma dengan baik bagus. Bagaimana Pak Kiai, bagaimana Ustaz, bagaimana Pak Doktor, Profesor, bisa murtad? Jawabnya, Profesor, Doktor, Pak Kiai, Pak Ustaz, bisa nggak batal wudhunya? Ya, bisa nggak batal? Kenapa batal? Ya karena melaksanakan yang batalkan wudhu. Jadi tak peduli apakah dia profesor, apakah dia apa. Kalau dia melaksanakan yang membatalkan wudhu, tentu batal wudhunya. Dengan arti kata, tidak pilih siapapun juga. Kalau dia membuat yang membatalkan, tentu batal wudhunya. Nah, Islam juga begitu, puasa juga begitu, zakat juga begitu, profesor tidak profesor sama saja. Kalau dia melaksanakan yang membatalkan, ya batal lah. Kalau dia tidak melengkapi rukun wudhunya, ya tidak salah. Siapa saja. Jadi oleh karena itu kenapa dilengkapkan ini? Kita dengan saya Ustaz, tak mungkin batal. Oh jangan. Saya ini Ustaz, anak mengaji. Tiap hari, bukan seminggu pergi ngaji. Masa bisa saya jadi murtad? Mana ini bisa, tidak bisa. Kalau kamu melaksanakan yang membatalkannya, atau kamu tidak melengkapi rukun-rukunnya dan syarat, tentu demikian. Maka oleh karena itu, hendaklah kita kembali belajar 25 syarat secara lengkap. Teman-teman belum ada lagi. Maksudnya itu, salah juga kita ini. Nantilah sebentar ya. Nah, kembali persoalan bahwa apabila diketahui dalam hatimu itu ada kebaikan, dengan arti kata kau ikhlas, maka apa yang diambil dari kamu semua itu tidak ada sia-sianya. Tapi orang murtad tidak ada sia-sianya. Habis semua karena tidak sah. Dia taubat kembali, terpaksa tuntutan ada. Apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah tinggalkan, semua harus dituntut. Jadi lebih kurang jahatnya orang-orang yang kafir asli daripada orang-orang murtad. Wa yuridu khiyanataka. Dan apabila mereka atau jika mereka orang-orang kafir itu, orang tawanan-tawanan itu, yuridu mereka mau mengkhianati Muhammad. Kenapa dia mengkhianati? Boleh kata Islam. Mengatakan saya buat takwa hatiku, tapi bohong. Jangan syarat. Jangan susah. Memang dari dulu mereka mengkhianati Allah. Bagaimana mengkhianati Allah? Disuruh Islam habis dia. Kan pengkhianat besar itu. Jadi kalau sekarang dia mengkhianat, engkau tidak tahu, jangan urus. Pokoknya Allah yang tahu. Nah, jadi perlu kembali ke persoalan ikhlas lagi. Wa amkana minkum, maka Allah memberikan kekuasaan atau memberikan kekuatan kepada kamu sehingga dapat menawan mereka. Itu semuanya dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di sisi hati orang. Ya, apa yang apalagi yang nyata. Yang tersembunyi dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang nyata. Nah, kalau kita sudah yakin demikian, kenapa tidak yakin? Karena Al-Qur'an. Jadi kalau tidak yakin atau tidak beriman bahwa demikian, kafir. Kalau saya itu murtad, alhamdulillah. Nah ini sedikit saja persoalan. Tapi kita tidak bisa mendekat siapa orangnya. Yang mengetahui dirinya. Ya, apa yang kita baca sekarang ini? Al-Qur'an. Quran itu apa? Rukun ini. Jangankan mengatakan tidak percaya, beragu saja. La raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam Quran. Yang ketika kita membaca harus siapkan. Benar ya Allah. Siap, benar ya Allah. Kalau tidak, coba saya ini. Murtad akan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Murtad itu lebih bahaya daripada orang kafir. Nah, itulah cadangannya orang Islam. Bisa jadi murtad. Antara lain seperti ini. Dalam baca Quran. Iya kah? Belum. Iya kah? Dia bertetapan begitu. Ragu. Murtad aja. Tulis syarat tak bisa sah. Kenapa? Karena dia murtad. Kalau wudhu sudah batal, apa yang kita lakukan? Istighfar berapa ribu kali supaya wudhunya kembali. Ayo, Mas An, saya batal wudhu saya. Supaya wudhu saya kembali, saya istighfar berapa kali? Tidak bisa. Wudhu kembali.
Jadi kalau syahadatnya sudah batal, apa yang dijelaskan? Istighfar tidak usah bersyahadat lagi. Tapi bagaimana kita bisa bersyahadat? Bagaimana kita bisa berwudu kembali? Kena tahu dia batal. Ya. Kalau dia tidak tahu, jangan dulu. Batal atau tidak, jangan dulu. Nah, jauh gitu. Saya mau syahadat masuk Islam. Batalkah Islam? Tidak. Oh, jangan. Batal. Kenapa? Kalau sudah pelajari pasti tahu. Saya sudah murtad. Tahu dia kalau dia pelajari. Sama dengan wudu. Saya sudah batal. Walaupun tidak ada manusia yang melihat saya. Walaupun tidak ada orang mendengar saya. Walaupun tidak ada orang mengetahui saya. Ya. Kalau saya sudah wudu, batal wudu saya tahu. Saya tahu bahwa batal wudu. Ya. Benar tak? Karena dia tahu yang batal wudu. Begitu juga ketika dia murtad. Dia tahu bahwa dia murtad. Karena dia tahu yang batalkan syaratnya. Dan walaupun dia tidur, walaupun mana, dia tahu dirinya bahwa dia murtad. Nah, ketika itu wajib dia bersyahadat lagi. Ini sedikit tentang Islam masuk orang murtad masuk Islam. Yang menjadi persoalan bahwa apabila mereka orang yang ditawan itu mengkhianati kamu, jangan susah. Karena memang seorang pengkhianat semuanya dari dulu selalu mengkhianati Allah. Yaitu dianjurkan untuk menyerahkan diri kepada Allah, dia menjadi kafir, menjadi murtad, kafir, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita. Dan Allah Maha Bijaksana. Karena dia tahu, maka dia meletakkan ke tempatnya masing-masing. Orang baik diberikan jalan baik, orang yang jahat diberikan jalan yang jahat. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan hartanya dan dirinya di jalan Allah, itu satu. Nanti jawabnya sama. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepada orang muhajir dari Mekah. Awaw memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal. Itu namanya awaw. Jadi kalau ada kawan kita yang tidak punya apa-apa, kita berikan pertolongan dengan menempatkan rumah kita. Itu namanya awaw. Ya, nasungi deh, apa takai. Wana tahu dan dia tolong. Karena kalau hanya dipatahkan saja atau diberi pertolongan tempat tinggal saja, lapangnya ada nanti. Maka wana saru dan dia tolong juga. Ya, wana saru dan mereka juga tolong. Ya, jadi tidak hanya memberikan tempat, tetapi juga memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan mencakuplah memberikan tempat tinggal. Jadi yang sangat menjadi ukuran adalah wanasaru. Maka orang-orang Madinah yang sering memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang muhajir digelar sebagai orang Ansar. Nah, itu dia indahnya. Dan ini tidak bukan hanya di zaman Rasulullah ada orang Ansar. Cuma tingkatannya berbeda. Siapa saja yang menolong Islam, itu orang Ansar namanya. Walaupun tidak dimerek. Kendati pun di sana ada yang mengatakan dirinya Ansar, tapi dia menipu Allah dan Rasulnya. Nah, itu tetap namanya saja Ansar. Apa bedanya dengan manusia namanya Saleh? Kerjanya mencuri, merampok, namanya Saleh, tapi tetap merampok. Ada yang cukup namanya, tapi amalnya baik, ya tetap baik. Kenapa tidak menentukan ya? Iya. Nah, kembali pertolongan. Jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan hartanya, dirinya di jalan Allah, satu. Dan orang-orang yang memberikan perlindungan atau memberikan pertolongan tempat tinggal kepada orang-orang yang muhajir, wanasaru, dan mereka menolong. Apa jawabnya? Ulaika ba'duhum awliya. Mereka itulah sebahagiannya penolong bagi sebahagian. Ya, pelindung sebagian dari sebagian. Semuanya dari orang beriman, muhajir dan seterusnya, mereka itu semuanya adalah diantara mereka tolong menolong. Karena kalau tidak terjadi seperti itu, berarti imannya tak beres itu. Hanya mengaku saya orang beriman, tapi dia tidak mengadakan pertolongan di antara mereka. Cerita mati itu.